Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi dalam kegiatan sosialisasi budaya kerja tahun 2020 oleh SMK Muhammadiyah 2 Surabaya sesi ketiga dengan video conference yang diikuti oleh sekolah rekanan dari SMK Muhammadiyah 1 Surabaya, SMK Amater Amabilis Surabaya, SMK Satya Widya Surabaya, SMK Gema 45 Surabaya, dan SMK Wonokromo Surabaya. Materi kali ini akan memaparkan dengan kapit 5 dan 6. Sebagai pemateri kali ini yaitu Ibu Koni Hanifa SPD MM, dan akan dilanjutkan dengan materi kedua dengan Bapak Hijri Alauddin S.Com. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu yang masih belum bergabung ke dalam video conference kali ini, untuk segera bergabung ke dalam video conference yang akan kita mulai. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan tata tertib dalam kegiatan kali ini. Yang pertama, mengenakan pakaian yang rapi. Yang kedua, bersikap sopan selama mengikuti kegiatan. Yang ketiga, fokus dan berpartisipasi secara aktif. Yang keempat, mengikuti secara penuh. Bila ada kepentingan yang mendesak, partisipan bisa meminta izin kepada narasumber. Yang kelima, mengaktifkan kamera laptop dan handphone. Oleh karena itu, baik, acara akan kita mulai langsung. Dan materi pertama akan dibawakan oleh Ibu Koni dan dilanjut dengan materi kedua oleh Bapak Ijli. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Luar biasa ya tanggapannya. Hari ini memang meeting terakhir kita dalam sosialisasi budaya kerja. Oleh karena itu, apa yang telah kita sampaikan selama 2 kali pertemuan ini mohon untuk bisa diperhatikan nggih secara seksama, karena memang bantuan Bapak Ibu adalah yang kami harapkan, mengingat di sini kontribusi dari adanya budaya kerja ini memang ditujukan tidak hanya sebagai sekolah penyelenggara, tapi juga sebagai eh, pembelajaran dan juga ilmu bagi sekolah-sekolah yang telah terpilih sebagai sekolah-sekolah rekanan kami. Dan untuk tagihan yang kemarin disampaikan oleh Bapak Ibu yang telah bergabung, di sini akan kita share laporan rencana tindak lanjut yang telah kita susun dalam rangka sosialisasi budaya kerja ini. Monggo bisa disaksikan di layarnya. Di situ ada beberapa kegiatan yang telah kami susun mulai dari hubungannya KP 1, 2, 3, 4 sampai 6. Sudah terlihat nggih? Jadi di sini kalau misalnya Bapak Ibu kesulitan dalam pengumpulan tugas di KP 1 atau KP 2, di sini ada satu contoh kegiatan real yang telah kita laksanakan di SMK Muhammadiyah 2 Surabaya. Jadi bisa sebagai acuan untuk Bapak Ibu menyusun laporan dan mengerjakan kegiatan ataupun tugas yang ada di LMS. Yang pertama yaitu tentang membangun tim sekolah. Utamanya di sini adalah langkah awal dari Bapak Ibu semua sebelum berlanjut ke kegiatan-kegiatan selanjutnya, yaitu yang pertama membangun tim sekolah. Itu contohnya adalah pelaksanaan rapat kerja, penyatuan visi dan misi sekolah bersama yayasan. Kalau kita memang adalah yayasan yang menaungi, tapi kalau di swasta-swasta lain mungkin ada suatu majelis ataupun apa, nggih monggo silakan dituliskan. Kemudian yang kedua adalah outbound pendidik dan yayasan. Artinya apa? Dalam satu yayasan itu tidak hanya terdiri dari satu atau dua sekolah pastinya ya. Pasti ada mungkin
jadi satu kompleks SD, SMP, SMA ataupun SMK-nya. Oleh karena itu dalam satu tim ini kita butuh menyatukan visi dan juga misi dari semua pendidik dan juga sivitas yang ada di satu yayasan itu. Agar apa? Agar mereka mengetahui tujuan dari budaya kerja yang telah diciptakan bersama satu dalam yayasan. Kemudian adanya briefing mingguan para waka dan juga staf. Artinya apa? Semua yang telah terlaksana itu memang tertuang dalam laporan atau rencana kegiatan tahunan. Tapi di sini kan butuh yang namanya evaluasi ya, sehingga dalam 1 minggu atau 1 pekan ini perlu diadakan yang namanya rapat staf dan juga waka. Agar apa? Agar tidak terjadi kesalahan yang fatal apabila dalam pelaksanaan program-program yang ada itu ada muncul yang namanya problema. Kemudian untuk yang kedua, KP2 itu pembinaan kedisiplinan ketarunaan ini ada beberapa kegiatan karena kita konteksnya adalah menjaga atau melatih kedisiplinan dari masing-masing siswa ataupun pendidik yang ada di sekolah, maka kita butuh yang namanya pelatihan ketarunaan. Dalam hal ini kita subkan dalam Fortasi dan juga MPLS. Ada peraturan baris berbaris ya, kemudian paskibraka. Dan kalau di sini ada yang namanya Hizbul Waton kalau di Muhammadiyah, kalau mungkin di luar sekolah itu adalah kepramukaan. Kemudian yang di KP3 itu adalah pembinaan ketarunaan. Di sini yang ada di sekolah kami adalah contohnya Tapak Suci, LDKS, Bakti Sosial, PMR dan juga donor darah. Kalau mungkin di sekolah Bapak Ibu ada kegiatan selain ini, monggo dimasukkan ke dalam format yang telah kita bagi pada awal pertemuan di hari Rabu pada tatap muka itu. Silakan dituliskan yang telah terlaksana ya. Kalau misalnya dibutuhkan penambahan kegiatan, monggo dimasukkan. Kemudian ada yang namanya pembinaan kerohanian ya. Ini yang ditanyakan kemarin dari Budia Wonokromo kalau nggak salah ya. Ada siswa yang kalau misalnya gimana ya caranya biar anak-anak itu nurut kalau misalnya diajak ibadah, tidak perlu diobrak-abrik. Kalau di sekolah kami memang namanya anak gitu ya, pasti ada 1-2 untuk nakal gitu ya, tidak mematuhi, kemudian tidak menghiraukan regulasi dari yang diberikan oleh sekolah. Tapi di sini kita berusaha untuk meminimalisir kejadian tersebut dengan cara ada beberapa kegiatan, yaitu ada BTQ ini baca tulis Al-Quran ya. Kemudian tadarus keliling, artinya kita tidak hanya pengajian yang ada di lingkungan sekolah, tapi kita juga mendatangi rumah-rumah dari para siswa untuk kita harapkan bisa membantu kita dalam menyelenggarakan kajian. Dan itu biasanya diikuti satu sesinya itu adalah 2 kelas dengan ustadz atau ustazah yang dipilihkan dari sekolah. Kemudian ada yang namanya praktek ibadah, baik itu toharo maupun sholat. Nah, kalau di sini kalau misalnya kita sholat itu kan otomatis kita butuh gimana sih toharo yang benar kayak gitu. Jadi intinya kita membekali para siswa ini minimal sholat dan juga wudunya itu benar dulu, baru nanti kita bisa mengarahkan mereka kepada ibadah-ibadah yang lain. Kemudian di sini ada juga praktek jenazah dan juga manasik haji. Setiap tahun sebelum adanya pandemi ini kita mengadakan manasik haji itu di asrama haji, khususnya di kelas 12 sebagai media dalam ujian praktek. Tapi di tahun kemarin itu kelas 1 sudah dilaksanakan, mengingat apa? Karena mereka sudah ada suatu konten materi yang harus dipelajari, sehingga di kelas 12 dia tidak perlu lagi yang namanya manasik haji. Kemudian untuk KP5 itu pengembangan minat dan bakat. Nah, ini tergantung ya Bapak Ibu, monggo diisikan aja tentang ekskul yang ada di sekolahnya Bapak Ibu. Tidak menuntut kemungkinan itu, wah ini di bidang apa, misalnya ada yang English, ada yang Science, ya monggo. Itu adalah salah satu wadah untuk meningkatkan minat dan juga bakat dari peserta didik itu untuk bisa kreatif. Kemudian yang keenam itu adalah pembentukan karakter kerja dan juga kontrak belajar. Artinya apa? Dalam suatu pembelajaran pastinya butuh yang namanya kesepakatan gitu ya. Tidak memungkiri kalau misalnya kita satu mata pelajaran itu pasti gurunya menyampaikan dulu kontrak belajar sebelum
memulai PBM itu. Sama dengan penerapan budaya kerja ini, kita juga harus membuat yang namanya kontrak belajar, baik itu dengan pendidik maupun dengan peserta didik. Nah, di sini di sel pelatihan ke sekolah imbas, artinya sekolah rekanan ya kita sebutnya, maka di sini ada yang namanya program yang kita programkan selama 10 hari dalam tatap muka ataupun dalam daring. Yang pertama, persiapan seperti yang kita laksanakan di hari Rabu kemarin, yaitu pertemuan ya antara 5 sekolah di sekolah kami. Kemudian adanya pembuatan akun siswa yang telah terbagi ya, akunnya Bapak Ibu yang telah ada di LMS itu. Kemudian pengisian data dan materi BIMTEK. Jadi di sini Bapak Ibu kita sangat memohon gitu ya, kerjasama yang baik, karena apa, memang kalau yang ditanyakan dari beberapa SMK itu emang akhirnya kita dapat apa sih kan gitu ya. Seperti yang dibilang pengawas pada saat pertemuan itu, sekolah rekanan memang untuk bantuan langsung itu tidak atau belum menerima. Tapi di sini ketika sekolah itu atau sekolah penyelenggara itu memilih sekolah Bapak Ibu sebagai sekolah rekanan, otomatis sekolah Bapak Ibu itu sudah masuk dalam list Kemendikbud. Ketika itu terekam keaktifan sekolah yang Bapak Ibu sekarang berada, itu insya Allah kedepannya itu bisa menjadi catatan baik bagi kementerian untuk bisa memberikan juga berupa budaya kerja ini kepada sekolah Bapak Ibu semua. Jadi jangan berpikiran wah sekolah ini aku kayak dimanfaatkan tok gitu, bukan. Tapi di sini memang kita ada suatu tujuan tertentu, yaitu untuk menularkan sedikit banyak apa yang kita berikan, baik itu input ataupun output yang kita terima. Jadi Bapak Ibu monggo kalau misalnya Bapak Ibu masih ada yang kesulitan atau apa tentang penginputan atau penguploadan, silakan bisa dikonsultasikan. Mengingat memang tidak hanya mengerjakan mengumpulkan aja ya, tapi di sini memang nanti akhirnya itu adalah rekam jejak dari sekolah rekanan itu yang akan berada di kementerian. Jadi di sini kita saling bekerja samalah istilahnya. Bapak Ibu dapat input dan juga output yang baik, semoga aja dengan apa yang kita berikan, dan kita juga masih bisa mempertahankan gimana sih budaya kerja yang benar-benar itu di sekolah kita semuanya. Jadi itu Bapak Ibu yang kemarin menjadi pertanyaan yang cukup banyak gitu ya, gimana cara mengerjakannya, kok nggak sinkron ya antara materi yang di LMS dengan penugasannya ya. Ya memang seperti itu, karena di awal memang intinya adalah problem solving gitu ya. Kalau misalnya di situ videonya adalah PBB tapi kok di penugasan itu ada narasi gitu ya, narasi yang mungkin agak rumit gitu ya. Jadi di situ bisa aja adalah suatu problem yang bagaimana cara menyelesaikan yang baik menurut Bapak Ibu, menurut sudut pandang dari sekolah Bapak Ibu masing-masing. Monggo sekarang kita buka untuk diskusi, karena memang ini adalah meeting terakhir dari sosialisasi budaya kerja, sekaligus kita tutup untuk kegiatan sosialisasi kepada sekolah-sekolah rekanan. Dan mumpung masih ada meeting yang terjadi, monggo silakan yang kurang ataupun yang kurang dipahami bisa ditanyakan langsung baik kepada operator ataupun kepada instruktur yang ada di sini. Ya, tanpa perlu berlama-lama lagi ya, kalau kita bercerita terus nanti Bapak Ibu bosan nanti ya. Silakan, mulai dari SMK yang sudah bergabung, dari Wonokromo, Gema ataupun Mater Amabilis mungkin, ya silakan untuk berkomentar. Satu sekolah boleh diwakili 1 atau 2 orang ya, silakan. Ya itu dari saya kembalikan lagi kepada operator. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Oke, terima kasih Bu Koni. Baik, untuk selanjutnya ada tanya jawab dari sekolah rekanan yang mau ditanyakan kepada Bapak Ijri atau Ibu Koni tentang budaya kerja kali ini, yang mana pada
pertemuan kali ini adalah sesi ketiga atau sesi terakhir ya Bapak Ibu, sehingga nanti jika Bapak Ibu ada tanya jawab bisa melakukan via WhatsApp atau melalui grup. Mungkin sekarang bisa unek-uneknya mengenai tentang LMS SMK.id ini apa, terus kok nggak apa itu namanya tentang progres pengerjaan tugasnya kok belum masuk, jadi bisa ditanyakan langsung kepada kita semua. Monggo Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, jadi intinya kalau memang ada kesulitan ya, baik itu secara materi maupun secara sistem ya, sistem pengerjaan ya, penyelesaian, ya, monggo bisa didiskusikan di sini. Dan mumpung ini pertemuan yang terakhir ya dalam BIMTEK ini budaya kerja Sekolah Rekanan SMK Muhammadiyah 2 Surabaya, dirasa cukup ya kalau memang tidak ada pertanyaan, dan harapan kami nantinya Bapak Ibu bisa menyelesaikan apa tagihan-tagihan yang ada di LMS khususnya ya. Kalau mengenai materi insya Allah tinggal menyesuaikan saja Bapak Ibu dengan sekolah Bapak Ibu ya, tidak harus sama dengan materi yang sudah ada di LMS itu, karena sifatnya penyesuaian di sini, jadi tidak kaku, harus apa ya, sesuai lah dengan apa yang ada di materi LMS di situ. Jadi monggo mengenai pengerjaan LK yang sekiranya memang berkaitan ya, dengan KP 1 sampai 6 ada kesulitan bisa didiskusikan, ditanyakan di sini. Monggo Bapak Ibu, menawi ada yang tanyakan. Baik Bapak Ibu, mungkin sudah paham baik itu pengerjaan materi ya, mau LK tagihan-tagihan, dan di sini kelihatannya sudah nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin ini pertemuan terakhir dan akan ditutup oleh operator kami ya. Mungkin ada tambahan lagi dari Ibu Koni, monggo. Oke, baik. Karena sudah nggak ada tambahan lagi, sudah cukup dirasa pertemuan terakhir pada BIMTEK Budaya Kerja kami dari SMK Muhammadiyah 2 Surabaya. Apabila selama pelaksanaan sosialisasi budaya kerja ada kekurangan, baik itu yang bersifat materi maupun non materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu aja Bapak Ibu. Nanti bisa dilanjut komunikasinya tidak hanya melalui sinkron seperti ini, bisa asinkron menggunakan grup WA atau yang lain ya, atau melalui LMS secara langsung. Monggo. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
alhamdulillah semuanya sangat antusias, baik siswa maupun Bapak Ibu guru sangat semangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini.